ayatul masukin idgham bila guna. Wa ayatul lahumul lail. Kita berhentiin aja di situ. Kalau diberhentiin maka menjadi mat lain. Soifin dibaca soif, ya. Khairin dibaca khair. Kalau yang wawu naum, misalnya naumun dibaca naum, khaufun dibaca khauf. Itu ya namanya mat lain. Ini kita matiin menjadi lain. Naslahu yang udah bisa merokanya. Naslahu minhun. Naslahu pendek, minhu dan mati ketemu ha izhar. Minhun tahan mentasdid. Minhun nahara faida. Idahnya panjang. Faida tahan nih mati ketemu min idgham ini. Faida muz. Zonya monyongin. Muz bukan muz ya, kalau zai ya. Kalau zo muz azim bukan azim, bukan merenyes, bukan mesem, bukan azim tapi azim muslimu. Wasyamsu yang pertama shinnya tebal, yang kedua sinnya tipis. Shin tebal ujung lidah taruh di atas di langit-langit yang keras. Kalau sin tipis ujung lidah ditaruh di bawah antara gigi sama gusi. Wasyamsu tajri. Ringnya panjang matodi limustaqarril laha. Ringnya tipis karena harokat kasroh. Limustaqarril laha. Hanya cukup 2 harokat, jangan dipanjangin ya, jangan lebih dari 2 harokat. Jangan limustaqarril laha, nah itu kepanjangan ya, cukup 2 aja. Limustaqarril laha. Nah, udah segitu. Sama kemarin saya contohin misalnya kayak wadduha. Udah, jangan mentang-mentang depan ayat ya. Wadduha itu kepanjangan. Walaili idza saja kepanjangan. Wadduha udah segitu. Walaili idza saja gitu. Jadi pendek cuma 2 harokat ya. Dzalika danya panjang mat asli. Dzalika yang udah bisa hamas, k-nya dikasih hamas. Dzalika taqul qalqala sugro qaf pantulannya setengah. Taqul dzalika taqdirul azizil. Zai sama kayak sin, ujung lidahnya taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah ya, antara gusi sama gigi. Azizil alim. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lail. Apa? 1 2 3. Wa ayatul lahumul lail. Naslahu minhun nahara fa'idahum muslimun. Apa? 1 2 3. Naslahu minhum nahara fa'idahum muslimun. Zo nggak punya sifat qalqalah, jangan muz. Jangan dibiasain. Zoda itu sering banget orang mantul ya. Wa'id, enggak, za nggak punya qalqalah juga. Wa'id bersih, muz bersih, jangan muzli, jangan biasain. Perhatikan saya ulang. Naslahu punya pendek. Naslahu min
Dulu saya sampaikan ya, S-nya kita, S Indonesia itu sod. Lebih ke sod bukan ke sin. Nah, kalau sin itu di bawah. Sin tipis ya. Mus, Ya. nas, da, mus. Jadi bukan mus. Itu lebih ke sod. Kalau S kita, S Indonesia itu lebih ke sod. Ya, jadi bukan mus, bukan, tapi mus, nas. Nah, renges dia. Nas, limus, taqarrillah. Kita ulang. Wasyamsu. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Dalika taqdirul azizil alim. Tarik nafas. 1, 2, 3. Dzalika taqdirul azizil alim. Dalika taqdirul azizil alim. Nafas. 1, 2, 3. Dzalika taqdirul azizil alim. Jadi ta'awud. Auzu. Tarik nafas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nafas. 1, 2, 3. Wa ayatul lahumul lail. Tarik nafas. 1, 2, 3. Naslahu minhunna fa idza hum muslimun. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Tarik nafas. Dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul alim. Mayan 2 ayat benar. Gampang. Kalau bareng-bareng gampang Pak. Iya, nggak ketahuan. Cuman denger penol-penol saya Iya. kedengeran Pak Ustaz. Lumayan bisa nempel. Dibuka halaman 11 kemarin lanjutannya 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatuhi ila amin. Masih melanjutkan yang kemarin ya, tentang kisah penduduk Gunung Qaf. Manusia yang ada pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Musa, yang menyelamatkan diri dari keberingasannya kaum Bani Israel yang membunuhi para nabi dan orang-orang soleh, ya. Yang kemudian mereka diselamatkan Allah, ditaruhlah mereka di Gunung Qaf. Nah, ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra, ya, dari Madinah ke Palestina, ke Syam, ya, itu Nabi Muhammad kemudian dipertemukan dengan orang-orang dari penduduk Qaf ini, sehingga terjadilah dialog, ya, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kayak kemarin, kenapa rumah kalian kok nggak ada pintunya? Mereka bilang karena kami ini saling percaya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini masih terjadi diskusi, masih terjadi dialog antara Kanjeng Nabi sama penduduk Gunung Qaf. Summa qala, kemudian berkata lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhum, aku melihat mereka, la yadhakuna, bahwa mereka itu nggak pernah ketawa. Oh, ini pasti bukan Mas Gianto ini. Mereka nggak pernah ketawa, Pak. Manyun terus. Manyun aja. Iya. Fasa'altu, maka kemudian aku berkata, kata Kanjeng Nabi, an sababihi, tentang sebabnya. Kenapa kalian tuh nggak pernah ketawa? Faqalu, maka mereka menjawab, inna dhahka, sesungguhnya tertawa itu
yusawidu bisa menggelapkan, menghitamkan al-qalba akan kolbu, akan hati. Jadi kalau ketawa itu kan bisa menggelapkan hati Kanjeng Nabi. Falidzalika maka oleh karena hal tersebut itulah nadhaku kami ini tidak pernah ketawa. Ini bisa dicontoh bisa kagak ya. Ini kalau masih jatuh kayak nggak bisa. Orang yang kebanyakan ketawa gelap hatinya itu maksudnya sering maksiat. Bukan ketawa dalam artian ketawa yang dia senang dengan rahmat Allah. Ya, dalam hal ini ya. Jadi masalah ketawa dan nangis ini relatif supaya gak gagal paham, Pak. Orang nangis belum tentu baik. Orang ketawa juga belum tentu jelek. Maksudnya gitu ya. Kalau secara dasar orang nangis itu bagus. Ya kan, ingat dosa kan gitu kan. Nah, sebaliknya kalau secara dasar banyak ketawa itu jelek. Berarti bisa menggelapkan hati secara dasar. Tapi nggak mutlak maksudnya itu. Nggak bisa kita ngomongin orang yang nangis itu pasti benar, yang ketawa itu pasti salah. Nggak juga. Justru orang kalau nangis meratapi nasib itu malah dosa malahan. Ya Allah, hidup saya susah banget. Ada. Iya. Nangis dia, tapi meratapi nasibnya, bukan meratapi dosa. Ya Allah, saya susah hidupnya, utang nggak kelar-kelar, anak susah diatur. Nah, itu kan meratapi nasib ya. Emang dikira pahala, malah dosa yang begitu. Lah iya nggak boleh, berarti dia nggak bersyukur, kok nggak qanaah. Iya nggak qanaah. Hati-hati tuh, ya. Jadi nggak selamanya nangis juga bagus. Ketawa juga begitu sama. Ketawa di sini maksudnya ketawa yang justru malah berbuat maksiat, makanya nggak boleh. Tapi kalau ketawa dalam rangka dia senang nikmat Allah, Bersyukur. dia bersyukur atas nikmat Allah, ekspresinya dengan tertawa, maka justru ketawa itu bagus. Jangan salah paham ya. Bahkan nggak sedikit wali-wali itu, wali-wali mastur yang tertutup ya, maksudnya nggak kelihatan. Wali kan ada dua. Kalau ada wali majhur yang tampak sama kita kewaliannya, keulamaannya, ada yang wali mastur yang tidak kelihatan, biasa aja. Orangnya biasa aja tapi wali dia. Ini Pak. Kayak jauh ya. Nggak ada tanda-tanda. Wali ulo. Bukan wali ulo. Nah, wali mastur ya, itu nggak sedikit loh yang mereka itu nyenengin nikmat Allah dengan cara ekspresif. Ya. Bahkan ada yang mohon maaf sampai kelihatan kayak orang nggak bener gitu, gila, gak waras, nggak sedikit wali. Abu Nawas, Imam Abu Nawas itu wali kan, yang syairnya suka kita baca tuh ilah story kita. Nanti setelah ini ada kisah namanya Bahlul. Bahlul itu nama orang, bukan panggilan bodoh, gila kan kita suka ngomong Bahlul ente gitu ya. Bahlul itu nama seorang wali. Bahlul al-Majnun itu waliullah. Adanya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Satu zaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, satu zaman dengan Imam Malik. Imam Malik bin Anas atau kita sebut biasanya Imam Maliki. Ini saya cerita yang Bahlul aja. Kalau Abu Nawas Bapak sering baca ya. Dongeng-dongengnya walaupun nggak semua benar itu yang banyak yang palsunya itu. Bahlul itu kalau tiap pagi habis sholat subuh itu nangkring di atas pohon di depan kuburan. Jadi di masjid di Baghdad, masjid istana Khalifah Harun ar-Rasyid itu ada satu pohon gede ya di masjid itu sampingnya kuburan. Itu Bahlul itu selalu nongkrong di atas sambil ketawa. Kenceng Pak tahunnya, wah saya masih hidup setiap habis sholat subuh. Lama-lama Khalifah Harun ar-Rasyid bingung juga. Akhirnya ketika satu hari keluar Khalifah Harun ar-Rasyid selesai daripada sholat subuhnya, ditanya tuh sambil nengok ke atas begini, orang-orangnya di atas, Bahlul, kenapa kamu setiap hari kok ngucap kayak begituan? Alhamdulillah saya masih hidup sambil ketawa-ketawa. Ngomongnya di depan kuburan masalahnya. Orang-orang di kuburan gak bakal dengerin kamu. Siapa yang mau dengerin kamu, Bahlul? Siapa yang mau dengerin? Kalau mau teriak di pasar sono sekalian sama orang-orang hidup. Nah ini hebatnya Bahlul. Apa kata Bahlul? Wahai Khalifah,
orang-orang yang ada di depan saya yang udah mati ini, maksudnya yang udah jadi bangke, yang udah jadi jenazah, jadi mayat, ini mereka mengharapkan dirinya supaya bisa hidup lagi. Jelas ya, dalam Quran juga disebutin mereka pengen hidup lagi, mereka pengen ibadah lagi, mereka pengen sholat lagi, mereka pengen sedekah lagi, tapi nggak ada kesempatan untuk mereka melakukan ibadah-ibadah itu karena mereka mati. Makanya ketika saya bangun tidur, saya tahu bahwa diri saya masih hidup, berarti saya masih bisa berkesempatan ibadah. Selesai sholat subuh, saya teriak, saya ketawa, wah alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Baru Khalifah Rasulullah, berarti orang benar-benar wali. Satu ketika juga Bahlul, Pak, itu ditawarin roti. Biasanya kalau makan itu di istananya Khalifah Rasul karena dekat sama masjid, itu ngambil sendiri dia. Orang aja bilang sama Bahlul, wahai Bahlul, rotinya udah matang. Kalau di sana kan makannya roti. Wahai Bahlul, rotinya udah matang, udah ambil ke istana makan seperti biasa. Itu Bahlul ya udah semangatnya nangkring di pohon, Pak. Itu teriak dia. Ya Allah, seumur hidup saya mengagungkan Engkau. Seumur hidup saya ibadah kepada Engkau. Hak-hak Engkau selalu saya jalanin. Untuk diibadahi saya lakukan. Saya sembah Engkau ya Allah. Saya tunaikan hak Engkau. Kewajiban saya menyembah Engkau, saya tunaikan. Masa bang roti doang saya harus datang ke istana ya Allah. Tunaikan dong gantian hak Engkau kepada saya. Itu Bahlul tuh. Tapi nggak bisa ditiru ini Pak. Sambar bedek kalau kita. Nah akhirnya mah pengawal istana ya dasar Bahlul ya. Mungkin orang pengennya diambilin kali. Akhirnya pengawal istana datang ke istana ngambil rotinya, datang. Nih Bahlul roti kamu. Kata Bahlul, nah gitu dong ya Allah, kali-kali nganterin. Tapi ini emang jenaka ya. Tapi secara hakikat Pak, ini berarti menunjukkan betapa yakinnya seorang muslim kepada kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Dan ini banyak kisah-kisah kayak gini banyak Pak. Di zaman Nabi Musa, berarti zaman Bani Israel, itu ada yang namanya Baro. Baro ini itu ketika pas lagi Bani Israel ini nggak dikasih hujan Pak. 1 tahun jadi kasih hujan, bayangin. Arab itu kalau setahun jadi kasih hujan Pak, wah itu bahaya itu. Kalau Indonesia masih penting kita, ya tanahnya masih banyak air nih, berarti gitu. Di sungai-sungai masih ada air. Kalau Arab udah nggak ada hujan 1 tahun, paceklik langsung. Itu kemudian Nabi Musa gelar sholat istisqa, minta hujan sama Allah. Sebelumnya kalau Nabi Musa gelar sholat istisqa, itu biasanya pas lagi sholat itu langsung hujan. Nah untuk kali ini ketika Nabi Musa dan para kaum Bani Israil sholat istisqa itu sampai selesai Pak, nggak hujan-hujan, sampai Nabi Musa doa nggak hujan-hujan. Akhirnya kan Nabi Musa ini punya julukan Kalimullah ya, orang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Maka Allah ngasih informasi pada Nabi Musa, sekali-kali kamu jangan doa sendiri, tuh minta sama si Baro, biar si Baro yang doain. Baro ini sih separuh wah gini sama kayak Bahlul. Akhirnya Nabi Musa datang kepada Baro. Kenapa kamu datang kepada saya? Kata Baro. Kata Nabi Musa, saya diperintahkan oleh Allah supaya kamu yang doain. Uniknya nih, doanya nggak kayak Nabi Musa, mungkin nggak kayak kita. Kalau kita kan mungkin ya standar. Ya Allah, sekarang lagi musim paceklik, belum hujan-hujan, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Kan pasti begitu prediksi kita. Ya, doanya begitu. Ini Barong enggak? Barong nggak pakai angkat tangan, cuma madep ke langit. Ya Allah, Anta ghaniyun amin. Engkau itu nggak butuh kepada kami. Engkau itu maha kaya. Engkau itu nggak butuh kepada kami ya Allah. Engkau berikan hujan, engkau nggak menjadi turun derajat ketuhanannya. Engkau berikan hujan nggak membuat engkau itu jadi turun kekuasaannya. Engkau berikan kami hujan, nggak membuat kami sepelekan. Engkau tetap Tuhan, engkau tetap maha kuasa. Masa bang hujan doang kok kagak dikasih-kasih ya Allah? Langsung brrr, hujan gede. Model doa kayak begitu, Nabi Musa geleng-geleng. Tapi ini nggak bisa ditiru Pak. Model-model kayaknya nggak bisa. Nantangnya Allah itu. Nggak sopan. Tapi ya begitulah orang-orang yang udah saking dekatnya sama Allah. Kalau orang udah cinta sama Allah,
maka dia terhijab ya dengan sesuatu yang justru menjadi pembuka kita, atau sebaliknya justru mereka terbuka dengan sesuatu yang justru menjadi hijab kita, menjadi tabir kita. Kita doa kayak gitu tuh gak bakal berani. Tapi mereka yang cinta kepada Allah, mereka berani doa kayak gitu, saking dekatnya. Sama seperti anak lah Pak, kita punya anak nih. Pertanyaan saya, Bapak punya anak, punya cucu, kalau mau makan di rumah minta izin nggak? Enggak. Kan nggak pernah kan? Iya. Justru malah kita yang kasih tahu. Nah, makan. Kalau orang Jawa le, kalau orang Betawi tong tuh makan. Udah matang tuh kan gitu kan. Tuh makan kayak sayur apa gitu. Malah kita yang ngurus kan. Dia nggak pernah minta izin. Justru jadi aneh kalau anak kita minta izin. Pak, minta izin ya makan ya. Pagi makan minta izin. Ntar sore gitu. Pak, minta izin ya makan ya. Enggak pantas amat ya. Nggak pantas sama. Ya, makanya mereka yang waliullah merasa memang dunia ini menjadi fasilitas mereka untuk menyembah Allah. Fasilitas dari Allah kepada kita untuk beribadah pada Allah. Maka sebetulnya nggak pantas kalau kita minta izin, malah orang udah Allah kasih kok. Paham maksudnya? Nah tapi kan kita nggak berani kayak gitu. Tetap aja kalau secara kaidah dasarnya doa silahul mukminin ya. Doa itu senjatanya kita bagi orang-orang yang beriman. Doa mohon ibadah. Doa itu menjadi senjatanya orang yang ibadah. Jadi jangan kira orang ketawa itu pasti jelek, enggak juga. Secara standar iya. Secara dasar iya. Kebanyakan ketawa bikin hati mati. Ngobrol sama temen dikit-dikit wah, ngejelekin orang kan gitu. Ketawa ya kayak gitu maksudnya. Ngejelekin orang si bulan mau emang tuh wah, ketawa lagi. Ada orangnya ada. Ada mau pinggir kali. Tapi kalau ketawanya karena nikmat dari Allah dia rasakan, dia senang sama nikmat Allah. Seperti tadi saya cerita ya, banyak misalnya lain Pak ya. Misalnya Bahlul, misalnya Abu Nawas, misalnya Baro. Itu dia ketawa karena saking senangnya, ekspresi. Orang kalau ekspresi kan begitu. Bapak kalau nonton bola ya, kan orang ekspresinya beda-beda Pak. Ngegulin ya. Kalau pas lagi gol kan, orang yang pendiam, udah senyum dong aja, gitu doang. Tapi kalau yang orang ekspresif, wah loncat-loncat, wah girang. Apalagi kalau timnas Indonesia, saking senangnya kan, wow gitu. Ya itu ekspresi orang tuh kayak gitu. Makanya ibadah itu nggak bisa dibatasi dengan ekspresif tadi. Makanya salah kalau ada saudara-saudara kita yang menyalahkan orang kalau tahlilan kok goyang-goyang, la ilaha illallah. Itu ekspresi masalahnya. Bukan paham maksudnya? Bukan ngarepin Bukan nggak ngaruh. Kan ada saudara kita itu ngapain la ilaha illallah zikran kok goyang-goyang. Bahkan kalau yang sufi pakai tarian Pak. Ya kan pernah lihat ya? Lihat satu tunjuk begini diputer tuh. Muter 100 kali. Nggak jatuh, nggak pusing. Kalau kita mah, wah migrain. Ya. Kalau yang punya tarian sufi itu ada amalannya itu. Ya jangan dicoba-coba. Nah ini contoh doang aja. Ada sebagian saudara-saudara kan gitu kita. Ya nggak salah tapi kurang tepat gitu. Jadi kalau yang diajarin sama suluk-suluk kita itu, para wali kita itu, lahnya ke kiri, ilaha ke kanan, Allahnya ke bawah. Jadi ke dada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tidak ada kiri. Berarti kita lagi mengateiskan diri. Tidak ada Tuhan. La fathahnya ke kanan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali ke dada kita. Illallah, supaya dada kita, kolbu kita terbiasa terdengar dengan ucapan Allah, 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 Allah. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. ke hati ya Ke kolbu kita, ke jantung. Cuman kan masalahnya kayak gitu kan paling ustaz doang yang tahu. Lah iya. Kayak jawaban itu coba ada yang tahu nggak? Kamu nggak tahu ini. Nggak tahu. Akhirnya ya geleng-geleng. La ilaha illallah. Ya nggak? Ya maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan satu ekspresi ya, itu kan tadi ekspresi juga. Itu nggak salah dan nggak dibatasi dalam ibadah. Emang dikira dosa? Kagak dosa. Kan justru jadi aneh kalau ada omongan orang saudara kita yang bilang, oh kayak begitu masuk neraka. Loh kok ekspresi la ilaha illallah, justru la ilaha illallah yang mengantarkan kita ke surga, kok malah bikin kita masuk neraka? Nggak mungkin. Tuh orang tahlilan kayak gitu, neraka itu. Lah tahlilan itu la ilaha illallah.
Adapun kita goyang-goyang itu ekspresi. Enggak apa-apa. Masa yang kayak begitu jadi masuk neraka? Maksudnya kagak logik gitu, kagak masuk akal. Paham ya? Jadi sebenarnya bisa dibantah orang-orang kayak gitu. Ya sama kayak tadi orang nonton bola, ketika ada gol ya dia ekspresi, oh macam-macam lah ekspresinya. Ya sama kayak orang tahlilan ekspresinya macam-macam. Ada yang tadi yang bener la ilaha illallah. Ya ada yang cuma la ilaha illallah. Ada yang kayak gini doang, ya kan? Ada yang kanan kiri, ada yang kotak ya tak malu dan juga. Ini biasanya di berkat. Gitu ya. Jadi jangan disalahpahamin. Nangis dalam artian sadar diri bahwa dosanya banyak. Ya Allah, saya punya dosa banyak. Mudah-mudahan Kau ampuni, maafin saya. Nangis ya kayak gitu bagus. Tapi kalau nangis ngeratapi nasib, ya Allah, utang saya banyak, susah banget ya Allah saya. Nah itu nggak boleh itu. Ya, jadi ada batasannya. Begitu pula dengan tertawa. Yang nggak boleh tertawa di sini adalah menertawakan orang, gibahin orang, ngejelekin orang sambil ketawa-tawa. Maksiat, minum. Ya, orang minum kan biasanya ketawa-tawa kenceng, nyanyi-nyanyi sambil ketawa-tawa. Tapi kalau ketawanya karena ekspresi kesenangan, justru Allah senang. Itu hebatnya orang Muslim Indonesia tuh begitu. Padahal saya yakin Bapak di rumah pasti punya masalah. Saya yakin, misalnya belum ngirim duit. Bisa ya. Makanya ketika pas ngaji bisa senang loh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Bisa melupakan. Bisa melupakan. Nah, perkara habis ngaji puyeng tadi itu bisa melupakan. Habis ngaji lu lagi ya. Sumakola, kemudian berkata lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'altu, aku bertanya anhum kepada mereka. Nabi nanya lagi nih kepada mereka, hal takununa, adakah kalian ini itu mardo sakit? Kalian ini sakit gak sih? Qalu, maka mereka berkata al marodu, adapun sakit itu kafaratu dunubi, adalah pelebur dosa. Ya Rasul, yang namanya sakit itu pelebur dosa. Fanahnu, maka adapun kami, kata mereka penduduk Gunung Qaf, itulah nudnibu, tidak pernah atau tidak melakukan dosa. Tuh, ini penting nih. Ditanyakan sama Nabi, wahai penduduk Gunung Qaf, apa kalian sakit juga? Ya. Terus penduduk Gunung Qaf bilang, wahai Nabi, yang namanya sakit itu kafarah dunub. Ya, kafarah itu pelebur dosa. Sementara kami ini amat sangat jarang sekali, bahkan mungkin nggak pernah berbuat dosa. Orang hatinya bersih badan. Nah makanya mereka tidak pernah sakit. Nah, gitu. Nah ini penting ya. Jadi hati-hati Pak, kalau kita dikasih sakit, jangan dulu nyalain macam-macam. Bisa jadi memang takdirnya Allah ngelebur dosa. Ada orang yang maaf ya, dia baru tobat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus dikasih sakit, sakitnya parah Pak. Stroke, jantung. Nah akhirnya ketika dia sakit itu, ya nauzubillah, akhirnya dia kemudian kecewa, nyesel dengan tobatnya. Dulu saya belum tobat seger, dulu saya belum tobat Pak Ustadz sehat, saya tobat malah dikasih sakit begini sama Allah. Gimana sih Pak Ustadz? Ini yang kayak gimana kayak gini. Padahal sebetulnya kalau kita pikir ya, kalau secara agama tentunya, ketika dia belum tobat kan dosanya banyak nih. Maksiatnya, dosanya, kesalahannya kan banyak. Lalu ketika dia tobat, tobatnya misalnya umur 50 tahun, umumnya orang ya. Orang kan tobatnya bisa 50, 51, 52. Ada yang 60 baru tobat. Nah, ketika dia tobat di masa tuanya, yang kalau diprediksi mungkin meninggalnya nggak bakal lama lagi. Kalau ngandelin dia ibadah, maka dosanya nggak bakal ketutup Pak. Maka cara via tol biar cepat dosanya hancur, dosanya dilebur adalah dengan cara dikasih sakit. Dan sekarang bayangin dari balik atau misalnya katakan umur 20 lah, 20 maksiat, 30 masih maksiat, umur 40 masih maksiat, umur 50 masih maksiat, berarti kan 30 tahun. Benar nggak? 30 tahun dosa, umur 50 tobat. Ini dosanya juga 30 tahun. Kalau dia umurnya cuma 70, berarti kan masih 20 tahun. Sisa masih 10 tahun. Gimana caranya nombokin yang 10 tahun? Maka dikasih sakit sama Allah. Diberilah penyakit sama Allah supaya jadi tol, jalan alternatif untuk mempercepat dia melebur dosa.
Akhirnya dikasih sakit supaya dosanya cepat habis. Yang tersisa kemudian tinggal ibadah doang. Salahnya orang kemudian menganggap bahwa ini adalah kesalahan jalan saya memilih tobat. Coba kalau saya nggak tobat, mungkin saya masih sehat. Coba kalau saya nggak insaf, masih seger saya. Jadi salah coba. Padahal justru Allah itu pengen nyepetin dia untuk buru-buru habis dosa-dosanya. Cara ngelebur dosa yang paling cepat adalah dengan sakit. Sebab kalau dengan ibadah lama. Nah namanya orang baru tobat Pak. Paling sholatnya cuma sholat 5 waktu. Itu pun belum tentu ada ilmunya orang baru tobat. Ya kan? Baru tobat biasanya kan asal-asal sholat doang. Orang Jawa bilang rugu-rugu gendang sholatnya. Belum tahu dia baca doa iftitah Allahu akbar kabiro. Belum tahu syarat rukun sholat seperti apa. Orang nggak pernah ngaji. Yang taunya yang penting gue sholat. Masuk dia ke musola, masuk dia ke masjid. Nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Ya mau ngejar model kayak begitu gimana? Mau kejar dosanya kampunin. Orang masih banyak dosanya. Ya dapat pahala sholat mah dapat, gugur sholatnya. Tapi untuk nutupin dosa yang 30 tahun gimana caranya? Ya iya kelamaan, makanya dikasih sakit, jantungan, sakit paru-paru, stroke. Supaya dengan sakitnya itu dia kemudian sabar. Ketika dia sabar, dia redo terhadap sakit yang Allah berikan, maka kemudian menjadi kafarah lil dzunub, menjadi pelebur atas dosa-dosa kesalahan dia. Makanya ini orang yang dia sakit terus sakitnya menjadi pelebur, ini ada garis bawahnya. Kalau dia menerima, kalau dia banyakin istighfar, kalau dia nggak marah sama Allah, nggak kecewa sama takdir Allah. Tapi kalau dikasih sakit masih ngegerutu, nah, masih gremeng, nggak terima sama takdir Allah, ya sakitnya nggak bisa jadi kafaroh, nggak bisa jadi pelebur dosa, malah bikin dia tambah banyak dosanya. Ya enggak? Berarti kan nggak senang sama takdir Allah. Kalau nggak senang sama takdir Allah, berarti nggak senang juga sama Allah begitu. Makanya nggak boleh. Makanya bersyukur Pak, kalau kita sakit tuh bersyukur. Gendong juga sama. Sama juga. Makanya kalau susah jangan ngegerendang. Jadi pengalaman banyak gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, dan pasti ya namanya kita manusia, terus kemudian menurut Allah ini wah ini orang dosanya gede nih akibat kesalahan tadi ya, lalu kemudian minggu depannya misalnya gitu, bulan depannya kemudian kita dikasih sakit, itu kita harus mikir tuh Pak, oh iya barangkali kemarin memang saya salah ya, mohon maaf ya, mungkin kita pernah ngomelin istri, mengkelap kalau orang Betawi bilang kan, pernah mengkelap ya kan, oh kita maki-maki istri, kita belum sempat minta maaf. Lah kan kadang-kadang kalau laki-laki mah gengsi Pak. Iya. Ya kan? Nah, minggu besoknya dikasih sakit sama Allah. Ya bisa jadi sakit pusing kayak kita itu minggu besok itu karena kemarin kita habis ngomel-ngomelin istri. Alhamdulillah harusnya. Itu cara melebur dosa paling cepat. Nah, makanya kan jadi akur sama istri. Rokin kerok. Habis kerokan atas kan ke bawah-bawah nanti. Sumakola kemudian berkata lagi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, wasa'altu dan aku bertanya anhum tentang mereka. Hal tazrauna, apakah kalian itu juga bercocok tanam? Nabi nanya, apa kalian bercocok tanam juga? Ya, maksudnya nandur nggak? Ya, manen juga nggak? Punya sawah juga nggak? Punya kebun juga nggak? Qalu, maka mereka menjawab, na'am, iya. Nazra'u, kami menanam, wa nusallimu, dan kami serahkan ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, kami itu setelah nandur ya, setelah menanam itu langsung kami serahin sama Allah ila waqtil hisodi, sampai waktu panen. Nah ini hebatnya nih. Nah faidakana, maka ketika telah tiba, apa yang tiba? Waktul hisodi, waktunya panen. Fanadhabu, maka kami kemudian pergi bil ittifaqi, dengan bersama-sama bareng-bareng, wa najma'u, dan kemudian kami berkumpul fi makanin wahidin, pada tempat yang satu, wa na'ti, kemudian kami mengambil minhu, darinya, maksudnya dari hasil panen tadi, qadr rumah, diambil cuman sesuai kira-kira atau sesuai kadar nahtaju yang kami butuhkan ilaihi, kepadanya.
Jadi kalau kami butuhnya panen itu cuma 10 kilo, ya udah kita ambil 10 kilo. Kayak kita butuhnya 20 kilo, ya udah kita ambil cuma 20 kilo dan seterusnya. Wanaholi, dan kemudian kami sisakan, kami biarkan al-baqiyah yang tersiksa, ya, yang sisaan tadi, hunaka di sana. Tuh. Lalu kemudian kami tinggalkan ya Rasul sisaan daripada panenan kami itu. Sumakola, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata lagi, hal fikum, apakah ada pada kalian an'amun, hewan ternak? Kalian punya nggak hewan ternak? Qalu, maka mereka menjawab, na'am, iya ya Rasul. An'amuna, kami juga berternak. Fi sohroi, pada tanah lapang atau pada padang rumput. Famata lazimna, maka kapan saja kami itu membutuhkan, nakti, maka kami mengambil, kami datang minha, kepada hewan ternak tersebut, qadruma, dan kemudian mengambil sekira-kiranya atau sesuai dengan ukuran nahtaju yang kami membutuhkan, ilaihi, kepadanya, sama kayak tadi panen. Wa nuqalli, dan kami biarkan al-baqi, ya, hewan yang tersisa, fisohroi, pada tempat atau tanah lapang atau padang rumput tadi. Tuh, ini hebatnya. Ditanya sama Rasul, kamu ini nandur nggak? Bilang, ya Rasul, kami juga nandur. Kamu punya hewan ternak nggak? Ya Rasul, kami juga punya hewan ternak. Cuman hebatnya di sini, ketika dia panen, ketika dia butuh hewan ternaknya, maka yang diambil cuma secukupnya doang. Sisanya ditinggalin. Sisanya ditinggalin. Nah, ini berbanding balik sama kita. Jadi logikanya gini Pak, kalau orang punya duit 100.000, kebutuhannya berapa? 20. Misalnya 20.000, maka 80.000 gak bakal dia makan. Ya, maka yang 80.000 pasti dia bersihkan. Dan banyak ulama yang seperti itu. Imam As-Sahawadi, salah satu gurunya Imam Asy-Sya'rani, disebutkan dalam kitab Qisasul Auliya, salah satu kehebatan beliau itu punya kebun Pak, 2 hektar. Kalau bahasa sekarang lah gitu ya, besarnya 2 hektar. Kebun kurma, kalau di Arab namanya kebun kurma ya. Kebun kurma itu kalau lagi panen Pak, itu cuma diambil sesuai dengan kebutuhan syekh tersebut. Ini Imam Asy-Sya'rani pernah nanya, wahai syekh, lalu kemana sisa yang kau dapatkan dari hasil panen? Kalau korma itu kan awet Pak ya, nggak kayak beras. Kalau beras kan cepat busuk. Korma itu awet, maka dia bilang sebagian itu saya awetkan supaya nanti kalau ada fakir miskin, ada orang-orang yang dia nggak punya makanan, dia datang bisa saya kasih. Nah, sisanya lagi kemana wahai syekh? Imam Asy-Sya'rani nanya lagi, beliau bilang sisanya saya sedekahkan kepada anak-anak yatim, saya berikan kepada pengurus-pengurus musola, pengurus-pengurus masjid yang mereka membutuhkan. Jadi yang dimakan itu cuma sepertiga. Sepertiganya disedekahkan kepada orang miskin, sepertiganya disedekahkan kepada anak yatim dan orang-orang fisabilillah. Dan gak sedikit orang-orang kayak gitu. Dulu pernah saya cerita kepada Bapak ya, Nabi Muhammad itu makan sekarang ya habis sekarang, punya duit sekarang ya habis sekarang. Gak seneng Nabi itu nyisain duit. Pernah saya cerita waktu itu ya, sampai satu ketika Nabi nyisain duit 5 dirham. Kagak bisa tidur Pak. 1 dirham kurang lebih 400.000. Jadi kalau 5 dirham berapa? 2 juta ya. Nabi cuma punya duit 2 juta mah kagak banyak, 5 dirham doang. Nabi gak bisa tidur. Keluar Nabi kemudian memberikan 5 dirham itu kepada orang yang gak mampu, kepada orang fakir, kepada orang miskin. Disedekahin 5 dirham itu. Gak bisa tidur gara-gara masih megang duit 5 dirham. Kita kebalik. Kalau kita kagak bisa tidur gara-gara kagak pegang duit. Bener kan? Bener kan? Bukan berarti kemudian nggak boleh megang duit. Makanya dulu pernah saya sampaikan, gimana caranya supaya tetap diperbolehkan. Kita nggak bisa ngikutin ulama kayak gitu kan? Nah, maka caranya adalah niatkan kumpulnya duit kita itu adalah untuk ibadah. Titik, udah nggak bisa lagi. Jangan kita kumpulin duit itu untuk memperkaya diri. Apalagi buat kawin lagi, apalagi buat kawin. Jadi untuk memperkaya diri, nggak boleh. Niatin, ya Allah, saya punya duit 500.000, saya udah makan hari ini. Gimana caranya? Ya Allah, saya niatin 500.000 ini supaya saya nanti bisa beli sarung baru,
saya beli baju koko baru. Yang duitnya udah banyak, yang belum berangkat haji, niatin, ya Allah ini saya kumpulin supaya saya bisa daftar haji. Kemarin daftar haji 30 juta, insya Allah saya siap, saya pengen daftar haji, ya Allah mudah-mudahan 500.000 ini berkumpul terus. Niatin kayak gitu. Yang pengen korban, ya Allah saya pengen banget tahun depan korban, saya pengen beli kambing atau saya pengen urunan sapi, ya Allah mudahkan saya, ya Allah. Duit yang 500.000 ini akan saya jadiin modal supaya bertambah, supaya tahun depan saya bisa korban. Kalau dia nyimpen duitnya dalam rangka untuk ibadah, maka insya Allah nggak ada kesalahan dalam diri dia. Tapi kalau dia ngumpulin duit doang, maka itu yang disebut dalam Al-Quran jama'a amalan wa addada. Orang yang kayak gitu dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena dia jama'a amalan, dia selalu kumpulin duitnya, lalu kemudian wa addadahu, dia hitung-hitung duitnya. Berapa ya duit saya sekarang? Padahal kemarin baru dihitung. Itu cirinya orang kali itu begitu. Sekarang dihitung duitnya, besoknya dihitung lagi 200.000, besok dihitung lagi 500.000. Padahal tahu dia duitnya, ya kan? Nah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menggelegar, yang bergejolak, yang bisa menghancurkan harta-hartanya dia. Dan pada hakikatnya justru yang mengantarkan dia ke neraka itu adalah harta-hartanya. Dan harta-harta yang dia kumpulkan tadi itu justru menjadi bahan bakarnya, menjadi apinya, menjadi kayu bakarnya yang kemudian membakar dia di dalam neraka. Nah, makanya kalau bapak punya duit, ya pasti punya tabungan, pasti punya. Ya saya aja punya, boleh bawa apaan gitu. Tapi niatin lagi-lagi untuk ibadah. Gimana lah caranya lah? Niatin buat apa kayak gitu ya? Buat anak nanti biaya kuliah kayak. Terserah lah, pokoknya jangan niatnya untuk memperkaya diri. Kalau niatnya memperkaya diri nggak boleh. Jelas tuh dalam Quran. Ya kan? Surat apa tuh? Al-Mazai. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu sampai disebutkan Allah, Allah jangan begitu. Layum badan nafil, kemudian seterusnya. Masukin kita ke neraka, utama. Hati-hati ya. Jadi kalau kita punya duit silahkan. Jangan sampai jadi orang miskin. Bolak-balik saya sampaikan. Orang Islam harus jadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin, nyusahin. Benar, ya. Harus jadi orang kaya. Karena kalau kita kaya berarti kita nggak nyusahin orang. Kita bisa bermanfaat buat orang. Justru kalau kita miskin berarti kita nyusahin orang. Nyusahin orang juga dosa. Lagi kira kagak dosa kan nyusahin orang. Semua kan yang buat Itu udah takdir Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah,